Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sulistia. Saya dari Prodi PBA. Saya di sini mewakili teman-teman saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman-teman saya, yaitu Vina Nailul Luna dan Ani Nur Khalifah. Di sini saya akan mempresentasikan dan tema NDSA khususnya pada bagian Al-Khirs. NDSA adalah singkatan dari nilai dasar Sholih wal Akram yang terdapat pada Institut Pesantren Matlabul Falah atau yang biasa disebut IKNAFA. Konsep NDSA merupakan nilai-nilai dasar yang berasal dari pondok pesantren yang kemudian dikembangkan di Institut Pesantren Matlabul Falah dengan 9 nilai-nilai dasar, yaitu salah satunya ada Al-Khirs yang akan saya bahas, kemudian ada amanah, ada tawadu, istiqomah, uswah hasanah, zuhud, kifah mudawamah, lalu ada i'timad ala nafsi, dan yang terakhir yaitu tawasud. Kemudian 9 nilai dasar ini jika sudah terpenuhi semuanya, maka kita akan mencapai kesempurnaan. Kesempurnaan ini ditandai dengan adanya barokah. Yang pertama saya akan membahas terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian Al-Khirs. Al-Khirs menurut bahasa atau etimologi adalah tamak, loba, serakah, rakus, gerangsang akan sesuatu. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, yaitu semangat yang tinggi dan kuat yang melekat pada diri seseorang dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Rasulullah juga bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi ta'ala." Artinya, antusiaslah terhadap apa yang membawa manfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Hadis riwayat Sahih Muslim. Lalu, pada pembahasan kedua, saya akan membahas tentang manfaat Al-Khirs dalam diri seorang pelajar. Ilmu merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan. Dan ilmu kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Kita juga tidak mudah dibohongi oleh orang-orang yang lebih pintar daripada kita. Sebenarnya manfaat Al-Khirs dalam diri seorang pelajar banyak sekali. Namun pada kesempatan kali ini, saya dan teman-teman tidak bisa menyebutkan semuanya. Mungkin kalau nanti para audiens memiliki pendapat tentang manfaat Al-Khirs bisa disampaikan. Berikut 8 manfaat yang diperoleh jika seorang pelajar menanamkan sifat Al-Khirs. Nomor 1, tidak mudah mengeluh ketika mendapat banyak tugas. Tidak banyak pelajar yang mengeluh ketika diberikan tugas oleh gurunya, terutama kita. Kalau dikasih tugas dosennya pasti mengeluh. Itu dikarenakan mereka tidak semangat dan mudah bosan. Kalau kita punya sifat Al-Khirs, maka kita itu punya semangat yang tinggi, karena Al-Khirs artinya adalah gerangsang terhadap sesuatu. Jadi kita itu rasanya itu pengen pengen bisa gitu ya. Nah, manfaat Al-Khirs pada diri seorang pelajar adalah kita tidak akan mudah menyerah atau merasa bosan ketika mendapat tugas dari guru. Mengapa begitu? Itu karena kita memiliki semangat juang yang tinggi serta keinginan untuk mendapat hasil yang maksimal gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu tidak malas mengikuti pelajaran ya. Sama aja ya, semangat. Dengan kita semangat itu nanti kita itu tidak akan bermalas-malasan karena kita mempunyai target untuk mendapat hasil yang maksimal. Jadi kita tidak bisa untuk bermalas-malasan karena diri kita itu sudah menanamkan Al-Khirs. Jadi kita itu rasanya itu kalau bermalas-malasan itu
kayak gagal gitu, karena kita sudah menanamkan al-hirs. Kita nggak akan mungkin bermalas-malasan, karena al-hirs itu kan bersungguh-sungguh. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh kan tidak mungkin bermalas-malasan. Manfaat yang ketiga, kita akan selalu siap dalam menghadapi ujian apapun. Nah, seorang pelajar yang menanamkan sifat al-hirs dalam dirinya, ia akan selalu siap kapanpun ujian datang. Karena seorang pelajar memiliki sifat al-hirs, memiliki semangat yang tinggi gitu. Jadi kalau kita mempunyai sifat al-hirs itu, kita itu selalu semangat, selalu berjuang tanpa lelah. Karena al-hirs itu tadi ya, artinya secara bahasa itu gerangsang atas sesuatu, dan secara istilah itu bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Jadi kita akan selalu siap ketika menghadapi ujian apapun itu bentuknya, walaupun mendadak, kita itu pasti selalu siap. Karena apa? Kalau kita memiliki sifat al-hirs, sebelumnya pasti kita itu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Jadi mau besok ujian kayak mau sekarang ujian, kayak kita itu sudah menyiapkan segalanya gitu, karena kita sudah menanamkan al-hirs sejak awal. Nah, untuk yang keempat, tidak mau kalah dengan teman yang lainnya. Ya iyalah, kita kan punya rasa yang menggebu-gebu, semangat yang menggebu-gebu. Jadi itu kalau ada temannya, ini temannya kemarin dapat A, aku nggak boleh kalah dari dia. Karena kita itu sudah punya semangat yang tinggi, kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Jadi kita ya nggak mau kalah lah sama temennya, kan kita udah semangat ya. Lalu yang kelima ada menaikkan nilai. Ya jelas juga, kalau kita punya sifat al-hirs, tentunya nilai kita akan meningkat ya. Soalnya al-hirs di Ibnu Atha itu kan untuk yang kelima yaitu untuk menaikkan nilai. Ya iyalah, untuk menaikkan nilai. Kalau kita sudah menanamkan, ya kembali lagi, kalau kita sudah menanamkan sifat al-hirs sejak awal, maka kita itu akan bersungguh-sungguh dalam belajar, dan kita akan mempunyai semangat yang tinggi ketika belajar. Jadi kalau kita sudah sering belajar, ya insya Allah nilainya akan membaik seiring berjalannya waktu. Dan dengan ketekunan dalam mengerjakan tugas dan terus belajar, itulah yang membuat nilai akan terus naik dan membaik. Nomor 6, mampu memanfaatkan kesempatan. Nah, ini nih, kesempatan kan tidak datang 2 kali ya. Dengan al-hirs ini atau ambisi ya, biasanya bahasa Indonesianya itu ambisi, kamu akan berani untuk memanfaatkan dan menggunakan kesempatan yang ada. Ya, kalau kita punya sifat al-hirs, kita bersungguh-sungguh. Jika ada kesempatan ya kita langsung ambil. Kan kita sudah bersungguh-sungguh, kita pasti punya keyakinan, aku pasti bisa. Nah, seperti itu. Lalu yang ketujuh, membuatmu tidak sungkan untuk bertindak. Kamu akan menjadi pribadi yang lebih berani mengambil resiko. Kamu tidak sungkan untuk mengambil jalan yang sulit untuk meraih hasil yang maksimal. Pada akhirnya membuat dirimu lebih berani dalam membuat keputusan. Nomor 8, mampu membuat pikiran menjadi lebih kritis. Kamu akan berpikir lebih kritis terhadap cita-citamu ketika meraih kesempatan di depan mata. Kamu akan berpikir sekritis mungkin. Nah, sudah selesai ya manfaatnya. Nah, alhamdulillah sekarang kita sedang berada di pembahasan yang terakhir, yaitu cara menajamkan al-hirs dalam diri seorang pelajar. Walaupun kita punya sifat al-hirs, kalau tidak
diolah lagi, dikembangkan lagi, itu bisa juga dia melemah. Jadi kita di sini akan memberikan sedikit cara untuk menajamkannya supaya semangat kita itu tidak menurun gitu. Jadi pertama-tama kita punya al-hirs, punya semangat juang yang tinggi, tapi karena lama kelamaan ini nggak diasah, nggak nggak dilatih, jadi itu lama kelamaan itu juga akan melemah. Seperti halnya pisau, kalau tidak sering digunakan, tidak sering diasah, itu kan dia bakal tumpul juga kan gitu. Jadi walaupun sudah kita tanamkan dalam diri kita, ya perlu dilatih juga, perlu diasah juga gitu. Berikut ada 5 cara untuk menajamkan sifat al-hirs dalam diri seorang pelajar. Nomor 1, biarkan target sebagai masalah pribadi. Pelajar memiliki sifat al-hirs atau ambisius akan patuh terhadap target yang dibuatnya. Ambisi yang sehat tetap dibiarkan di ruang pribadi. Nomor 2, berani mengambil resiko. Ambisi membutuhkan kemampuan untuk melepaskan rasa takut dan khawatir. Sementara itu, seorang pelajar yang memiliki sifat al-hirs atau berambisi akan bergerak dengan tujuan yang jelas dan biarkan dirinya untuk mengeksplorasi dan bereksperimen tanpa kenal takut. Maka tak heran bila orang-orang seperti ini mudah menyelesaikan masalah karena mereka terkenal sebagai pembuat perubahan dan orang yang inovatif. Nomor 3, membuka diri terhadap sudut pandang baru. Seorang pelajar memiliki sifat al-hirs atau ambisius membiarkan dirinya terpapar oleh banyak sudut pandang yang baru. Belajar dan berbincang dengan orang berbeda bisa memberikan banyak nilai yang bisa dibawa pulang. Melalui itu pula, peluang-peluang baru akan mendorong diri untuk terus berkembang dengan cara-cara yang tidak terprediksi. Nomor 4, fokus ke eksekusi. Banyak orang, terutama seorang pelajar, yang menghabiskan waktu dengan membangun kemampuan diri, solusi, atau peluang. Beberapa orang memang pandai berencana, tapi tak bisa merealisasikannya. Oleh karena itu, orang-orang ambisius akan terlihat dari caranya menuang apa yang ada di pikirannya ke dalam tindakan-tindakan nyata. Nomor 5, berkumpul dengan ambisius lainnya. Nah, dengan berinteraksi bersama orang-orang sukses, Anda juga bisa akan tertular. Begitu pula dengan orang yang bersifat al-hirs atau ambisius. Orang yang fokus terhadap pencapaiannya akan berkumpul dengan orang yang setipe, yang saling menguatkan satu sama lain. Mereka menjadi mentor dan role model atau panutan bagi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata atau bahasa saya mungkin kurang mudah dipahami, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Rika Sulistia selaku perwakilan kelompok 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.